Gusti Putri meminta Kakang untuk menghadap beliau secara khusus. Sekarang, Ya, Gajah Enggon berbalik dan berjalan beriringan dengan Emban Propor Rasmi. Dari tempatnya berada, Gajah Enggon melihat halaman Balai Manguntur tengah berlangsung pergantian prajurit mengawal istana. Gajah Enggon mengira Prabu Putri Raja Dewi akan menerimanya di istananya. Namun rupanya Prabu Putri menunggu di balik geringsing. Apakah Gusti Putri berkenan menyampaikan sesuatu? Tanya Gajah Enggon. Dia Huyat yang melangkah mondar-mandir itu kemudian berhenti. Kakang, ada bagian penting dalam pembicaraan tadi yang telah mencuri perhatianku. Tetapi aku tidak mungkin menyampaikannya di depan orang lain, seperti Paman Arya Tada maupun Kakang Pati Gajah Mada. Apalagi di hadapan Kakang Mbok Ayu Prabu Putri Sri Kitaria. Gajah Enggon kini mengangguk. Soal apa, Gusti? Ketika kau menemui Kakang Pradabasu, adakah Kakang Pradabasu bercerita sesuatu? Gajah Enggon langsung bisa menebak kemana arah pertanyaan itu. Atas nama siapakah Gusti Putri menanyakan hal itu? Tanya Gajah Enggon. Atas nama Gusti Putri sendiri atau atas nama suami Gusti Putri? Dia Huyat terdiam agak lama, lalu kemudian mencair senyum dan sikapnya. Seharusnya Kakang bertanya bagaimana sikapku atas Dyah Menur. Dengan sikap Gajah Enggon kini mengangguk. Bagaimana sikap Gusti Putri terhadap perempuan yang bernama Dyah Menur itu? Rupanya masih ada semacam beban di hati Dyah Huyat yang masih mengganjal dan selalu mengganggu ketenangan hatinya. Aku akan membongkar isi hatiku dan aku tempatkan Kakang untuk menjadi wadah dengan sebuah permintaan. Hanya Kakang yang tahu dan tidak untuk dibocorkan kepada orang lain, kata Dyah Huyat. Hamba Gusti, sungguh suatu kehormatan yang besar karena Gusti Putri berkenan. Hamba bersumpah akan menjaga isi pembicaraan ini dengan sebaik-baiknya dan tidak akan sampai bocor ke orang lain. Emban Propor Rasmi yang berdiri di dekat pintu tahu diri. Emban Propor Rasmi keluar dari ruangan itu dan menempatkan diri di halaman untuk jangan sampai mendengar pembicaraan yang terjadi di dalam bilik. Emban Propor Rasmi kemudian menyobek ujung kain kajunya dan memilin sedemikian rupa hingga bisa disumpalkan ke lubang telinganya. Pintu tetap dibiarkan terbuka untuk jangan sampai menimbulkan fitnah, karena meskipun Dyah Huyat adalah seorang Prabu Putri, ia tetaplah seorang wanita. Pertemuan yang hanya berdua dengan lelaki lain di balik geringsing itu bisa menimbulkan cerita macam-macam yang tidak benar. Jika cerita seperti itu beredar dari telinga ke telinga, ketika sampai ke urutan ke-100, ceritanya pasti telah berubah bentuk sama sekali. Dalam menghadapi keberadaan Dyah Menur itu, aku tidak bersikap seperti Kakang Gajah Mada yang ingin mengenyahkannya. Tujuan Kakang Gajah Mada jelas, ia tidak ingin kehidupan rumah tanggaku terganggu oleh kehadiran perempuan lain. Apalagi perempuan itu mempunyai seorang anak yang bisa menjadi gangguan di masa depan. Gajah Enggon kini menyimak. Lalu, bagaimana dengan sikapku sendiri? Dyah Huyat kini melanjutkan kata-katanya. Sepatutnya aku bersikap seperti Kakang Gajah Mada. Perempuan mana yang mau ditempatkan sebagai istri kedua? Karena telah ada perempuan lain yang menempati kedudukan sebagai istri pertama. Jujur aku harus mengatakan,
bahwa dulu aku memang menyimpan perasaan seperti itu. Namun, perkenalanku dengan perempuan itu, meskipun hanya dalam waktu singkat, telah membuka mataku bahwa ia adalah perempuan yang terlalu baik untuk aku sakiti. Bahwa ia juga sama sekali tidak bersalah ketika dihadapkan pada sikapku yang tidak senang maupun sikap Kakang Gajah Mada yang tidak bisa menerima kehadirannya. Sementara aku Terhenti ucapan Dyah Wiyat karena serasa ada sesuatu yang mengganjal di lorong tenggorokannya, dan hal itu menyebabkan sang Prabu Putri kedua itu harus menarik nafas lebih dahulu. Meskipun Dyah Wiyat memang telah berniat untuk menjadikan Gajah Enggon sebagai tempat untuk mencurahkan isi hatinya, tetap saja ada masalah dan wilayah yang sulit untuk ia tumpahkan. Hamba akan menjaga rahasia itu rapat-rapat, Gusti, pancing Gajah Enggon. Dyah Wiyat kini kembali bulat niatnya. Sementara aku sendiri tidak bisa dibilang bersih, bagaimana aku punya hak untuk mempermasalahkan suamiku saat aku tersadar aku sendiri menyimpan masalah. Aku punya cerita dan masa silam yang membuatku sangat sadar aku sama sekali tidak memiliki hak untuk mengusik keberadaan Dyah Menur. Kesadaranku atas keadaanku sendiri dan setelah aku bertemu dengan Dyah Menur membuat aku sama sekali tidak keberatan andai ia bersama-sama denganku menempatkan diri sebagai istri yang mengabdi kepada suami yang sama, bukan untuk saling bersaing, tetapi untuk saling berbagi dan melengkapi. Soal suamiku memiliki istri lain, bukankah Ayahanda Prabu Kertarajasa Jayawardana juga beristri 5? Gajah Enggon kini mengangguk. Sebelumnya, hamba mohon ampun, Gusti. Soal keadaan Gusti Putri, apakah hal itu berkaitan dengan pengalasan Dharma Putra Wineh Sukaratanca? Dyah Wiyat tidak menoleh dan baru mengangguk setelah terdiam. Hening kini menyelinap. Dyah Wiyat melontarkan pandangan matanya lewat jendela yang terbuka. Pandangan mata itu kemudian jatuh pada beberapa ujung tombak yang bergerak. Itu berarti di tempat itu ada beberapa orang prajurit yang berjalan melintas. Ketika pandangan matanya bergeser lebih jauh lagi, nampak pohon nyiru melambai-lambai. Perhatian Dyah Wiyat agak tersita oleh adanya orang yang memanjat pohon itu. Jika orang itu terjatuh, pasti ia akan mati. Rupanya siapapun orang yang memanjat pohon kelapa itu jelas adalah orang yang sangat terampil dengan pekerjaannya, karena pekerjaan memanjat itu bisa dilakukannya dengan sangat mudah. Dyah Wiyat yang merapat ke jendela kemudian melihat puncak bangunan Wipra yang tengah diperbaiki. Dyah Wiyat memutar tubuhnya dan Gajah Enggon kini menempatkan diri di belakangnya. Hamba sudah mendengar itu, Gusti Putri. Namun, jika Gusti Putri berkenan bercerita, maka akan lebih jauh baik. Sejauh mana hubungan antara Gusti Putri dengan Ratanca? Desir tajam kini menggerataki punggung Dyah Wiyat. Pertanyaan itu telah menyebabkan mendadak mata Dyah Wiyat terpejam. Terbukti meskipun telah diniatkan untuk berbicara belak-belakan, tetap saja ada wilayah yang sangat sulit untuk dibongkar. Dyah Wiyat merasa meskipun Gajah Enggon bersumpah akan menjaga rahasia itu, hubungan asmaranya yang telah demikian jauh amat sulit untuk diceritakan. Harus bagaimana bentuk hubungan asmara itu dibongkar. Persoalan yang kini berada di depannya adalah sejauh mana ia mampu jujur kepada dirinya sendiri, bukan berbicara jujur kepada Gajah Enggon. Hal itu karena ia mengingat apa hak dari Gajah Enggon mengorek wilayah yang amat pribadi itu. Mohon maaf, Gusti. Apakah Gusti Putri telah melakukan hubungan suami istri
dengan Rakrean Tanca, pancing Gajah Enggon. Hening yang senyap kini merayap menemani Prabu Putri yang berjalan perlahan ke arah jendela dan membuka lebih lebar. Muatan hatinya kini terbelah pada gugup menghadapi pertanyaan dari Gajah Enggon yang telah menyudutkan dan kenangan pada sebuah hari ketika ia berpura-pura jatuh sakit. Itulah kesempatan yang ia miliki untuk bisa bertemu dengan Ratanca. Manusia hanyalah titah sawanta yang ketempatan hasrat dan juga nafsu. Ratanca adalah seorang laki-laki muda yang menggenggam hasrat, dan Dyahwiyat adalah gadis yang berkeinginan untuk dijamah. Apalagi yang bernama manusia itu hanya makhluk yang amat gampang lupa, mudah menggampangkan sesuatu. Mereka hanyalah kayu kering yang berhadapan dengan api yang mengeram di kedalaman hati mereka sendiri. Maka api pun kini membakar tuntas tanpa sisa. Hangus yang melibas, semua hanya berasal dari sentuhan tangan. Akan tetapi yang semula hanya bersentuhan tangan itu merupakan awal dari semua lanjutannya. Bergerak menyeberang tuntas ke seberang sungai. Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa, adakah ia seharusnya tidak tersentuh persoalan macam itu hanya karena ia seorang Sekar Kedaton? Ternyata bagian dari wilayah itu hanya sebatas waktu sepekinan di rentang waktu berpura-pura sakit dan diobati. Hanya sependek itu, tetapi bekas yang ditimbulkannya amat dalam dan menumbuhkan keinginan yang berkelanjutan lagi dan lagi, yang oleh karenanya Dyahwiyat gampang sakit dan sakit-sakitan. Itulah alasan yang ia miliki dan paling masuk akal untuk bertemu hanya berdua dengan Ratanca, sang kekasih hati dan juga belahan asmaranya. Setidaknya akibat dari hubungan itu berbuah keadaan yang tidak nyaman. Istri Ratanca yang datang belakangan justru menganggapnya sebagai perusak rumah tangga orang lain. Raja Dewi kini berbalik dengan pandangan mata yang lurus diarahkan ke raut muka Senopati Gajah Enggon. Raja Dewi hanya punya satu dari dua pilihan, mengangguk membenarkan dugaan Gajah Enggon itu atau menggeleng tidak mengakui. Manakah dua pilihan itu yang harus ia ambil? Mengangguk atau menggeleng? Dengan amat perlahan, kini Raja Dewi Maharajasa mengangguk. Gajah Enggon mendadak merasa isi dadanya penuh dan meluap. Namun tidak jelas atas nama perasaan yang mana, marah karena Prabu Putri yang dikagumi kecantikannya itu telah ceroboh tidak mampu menjaga dirinya, atau iri pada kemunculan Ratanca yang memiliki kesempatan untuk bisa bersama dengan sang putri sampai tuntas dalam arti yang sesungguhnya. Padahal Gajah Enggon pernah berkhayal hal yang sama. Setidaknya Gajah Enggon pernah memiliki keinginan serupa. Gajah Enggon kini merasa nafasnya menjadi terasa sesak. Dengan sekuat tenaga, Gajah Enggon berusaha untuk mengendalikan dirinya. Namun Gajah Enggon segera tersadar apapun yang dilakukan oleh Prabu Putri Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa semasa masih bergelar Sekar Kedaton bukan wilayah haknya. Bahkan sampai sekarang pun tidak berada di wilayah haknya. Bukan hak Gajah Enggon untuk ikut campur tangan. Apapun atau sejauh manapun hubungan yang terjadi antara Sekar Kedaton Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa dengan pengalasan Dharma Putra Winesuka Ratanca, sepenuhnya hak dan urusan mereka berada di wilayah yang sangat pribadi yang tentu tidak butuh ikut campur orang lain. Apalagi kini setelah waktu 2 tahun lebih berlalu dan mendekati 3 tahun, Ratanca telah menjadi bagian dari bongkahan masa lalu, menjadi bagian dari sejarah yang kini telah mati. Semula Gajah Enggon berpikir rasa tidak senangnya kepada Rakrean Tanca yang terbentuk sejak lama sama sekali tidak beralasan. Bencinya bagai muncul begitu saja hanya dari melihat raut wajahnya atau dari caranya tersenyum meremehkan. Lalu benci itu menjadi beralasan setelah melihat sepak terjangnya yang bersama-sama dengan Rakuti
telah melakukan makar dan menyebabkan sedemikian banyak korban yang jatuh. Rasa benci itu akhirnya memperoleh pembenaran menjadi kian beralasan ketika sekitar 3 tahun yang lalu Ratanca membunuh Srijaya Negara. Namun kini setelah mendengar secara langsung pengakuan dari Dyah Wiyat, rasa bencinya kini menjadi semakin jadi. Jika benci itu bersayap, ia pasti akan membubung dan membubung semakin tinggi. Sadarlah kini Gajah Enggon, alasan kebencian yang paling benar adalah kecemburuan. Ia merasa iri kepada keberuntungan orang lain. Amat sulit bagi Gajah Enggon melihat Dyah Wiyat bisa kebablasan seperti itu ditelan makhluk bulus yang bernama Ratanca. Senyap kini menari dan menyelinap di ruang balik geringsing. Sepasang kupu-kupu tiba-tiba saja melintas masuk lewat jendela. Namun barangkali menyadari ruang balik geringsing itu tidak semestinya mereka masuki, kupu-kupu itu kemudian membubung dan tidak terlihat lagi. Gajah Enggon yang menunduk kini menyembunyikan wajahnya yang tebal. Gajah Enggon tidak mendongak membalas tatapan mata dari Dyah Wiyat yang dilatari raut muka sedikit pucat dan bibir yang bergetar. Meskipun demikian, Dyah Wiyat kini telah merasa sangat lega. Mendadak dadanya yang semula penuh kini menjadi berongga. Lega yang diperoleh setara dengan mendapat kesempatan untuk berteriak sekeras-kerasnya di tengah senyapnya oro-oro. Namun Dyah Wiyat masih menyimpan satu kecemasan. Gajah Enggon tidak mampu menjaga rahasia itu. Kakang, aku membutuhkan kekuatan yang sangat besar untuk menceritakan hal itu kepadamu. Tepatilah janjimu untuk jangan kau ceritakan kepada siapapun, ucap Dyah Wiyat dengan suara yang amat sangat lirih. Bagai orang yang kehilangan sesuatu yang sangat berharga yang menimbulkan rasa demikian kecewa, Gajah Enggon kesulitan untuk mengangguk. Demikian berat pula ia berusaha untuk mengenegangkan kepala. Agak bersusah payah, Senopati Gajah Enggon kini mengendalikan diri melalui menarik nafas yang sangat perlahan. Dihirup sampai dalam, kemudian dibuang dengan tuntas. Sekuat tenaga pula, Gajah Enggon menghapus segala jejak dari wajahnya. Hamba tidak akan pernah bercerita kepada siapapun, Gusti. Cukuplah hamba yang mengetahui cerita itu. Namun, hamba meminta agar Gusti Putri jangan bercerita lagi kepada orang lain, jawab Gajah Enggon dengan suara yang sedikit serak dan bergetar. Dyah Wiyat kini mengangguk. Dyah Wiyat yang berdiri membelakangi jendela kini melangkah mendekat. Demikian dekatnya telah menyebabkan Gajah Enggon membungkuk dan mundur selangkah untuk mengambil jarak. Sekarang ceritakan kepadaku, Kakang, kata Dyah Wiyat. Bagaimana keadaan dari Dyah Menur? Gajah Enggon kemudian merapatkan kedua telapak tangannya dalam sikap menyembah dan kepala yang menunduk. Hamba Gusti, hamba memang menyempatkan bertanya soal itu kepada Adi Bradabasu. Hamba menanyakan bagaimana kabarnya dan di mana ia sekarang. Namun, jawaban Adi Bradabasu adalah jawaban yang tuntas. Jawaban yang tuntas bagaimana maksudnya, Kakang? Tanya Dyah Wiyat. Dyah Menur sudah tidak ada. Hidupnya telah berakhir dengan tuntas. Desir tajam kini menggerataki permukaan wajah Dyah Wiyat dan menimbulkan rasa panas yang membakar. Dengan mata yang terbelalak, Dyah Wiyat tidak mengalihkan perhatiannya dari wajah Gajah Enggon. Mulut perempuan itu kini setengah terbuka dan agak bergetar. Dyah Menur Sekar Tanjung. Dyah Menur Sekar Tanjung telah mati, Kakang. Ulang Dyah Wiyat melalui pertanyaan yang sangat hati-hati. Gajah Enggon kini menyembah.
Demikian yang disampaikan Adi Pradabasu kepada hamba Gusti, jawab Gajah Enggon dengan ragu. Dyah Wiyat yang memejamkan mata adalah dalam rangka mencermati jawaban itu, mengintip dan menimbangnya dari berbagai sudut. Dyah Wiyat tidak dengan serta-merta bisa menerima cerita itu. Apakah menurut Kakang Gajah Enggon, apa yang disampaikan oleh bekas prajurit Bayangkara Pradabasu itu bisa Kakang percaya? Bertanya Dyah Wiyat. Hamba tidak merasa yakin, Gusti, jawab Gajah Enggon. Untuk mendapatkan jawabannya dan agar aku yakin, sebaiknya aku turun untuk menemui Kakang Pradabasu. Bagaimana menurutmu, Kakang? Gajah Enggon kini menyembah dan mengangguk. Tidak ada salahnya, Gusti. Barangkali Adi Pradabasu memiliki jawaban yang berbeda dari jawaban yang diberikan kepada hamba. Namun, sebaiknya Gusti Putri tidak perlu turun ke Pedukuhan tempat Pradabasu tinggal, karena jalan menuju rumahnya sangat buruk. Kereta kuda juga tidak bisa dibawa masuk ke dalam Pedukuhan itu, Gusti. Sebaiknya hamba yang memanggil dan meminta agar Adi Pradabasu datang untuk menghadap Gusti Putri. Dyah Wiyat kini menggeleng. Sifat khusus dari pertemuan itu dan untuk menghargai sikap Pradabasu yang telah berkeputusan mengambil jarak terhadap istana, Dyah Wiyat memilih lebih baik ia yang mendatanginya. Kehadiran Pradabasu ke istana tidak mungkin bisa disimpan sebagai sebuah rahasia. Patih Gajah Mada pasti akan mampu untuk mengendusnya. Akan berbeda jika Prabu Putri Dyah Wiyat yang mendatangi tempat Pradabasu tinggal. Sebaiknya aku yang mendatanginya, Kakang. Menurutmu, kapan aku harus melakukan itu? Tanya Dyah Wiyat. Gajah Enggon kini balas menatap pandangan dari Dyah Wiyat. Tentunya lebih baik secepatnya, Gusti. Karena sebagaimana kesepakatan antara Pradabasu dengan hamba, kami akan pergi untuk menempuh perjalanan bersama dengan jangka waktu yang tidak terbatas. Sampai kedua benda pusaka itu akan kami temukan. Dyah Wiyat kini menggerataki ruangan balik Gringsing bagai mencermati pori-pori pada lapisan dinding yang berwarna tanah itu. Ketika pandangan matanya akhirnya jatuh di raut muka kepala seekor menjangan yang hanya tinggal tanduk dan belulang, sejatinya ia tidak memandang dalam memandang. Apa yang berada di kelopak matanya justru adalah wajah yang selalu menghantui-nya. Wajah yang hadir di setiap mimpi dan menyelinap di setiap kesempatan. Sungguh amat tersiksa ketika ia mempunyai keinginan untuk bertemu dengan orang itu, namun tidak juga kesampaian. Apalagi kini Gajah Enggon menyampaikan berita yang mencemaskan, orang itu kini telah mati. Jika ternyata berita itu memang benar, maka terputuslah mata rantai kemungkinan ia akan dapat membawa perempuan itu ke istana dan menempatkannya ke tempat duduk yang terhormat. Benarkah Dyah Menur, sang Sekar Tanjung itu telah mati? Lalu kematian macam apa yang telah menimpanya? Adakah kematian karena lampus diri? Jika itu yang terjadi, sungguh Dyah Menur telah menebus nasib malangnya yang telah menimpanya dengan harga yang sangat mahal. Dan jika ada penyesalan yang tidak terbayarkan, itulah penyesalan yang dialami oleh Prabu Putri Dyah Wiyat Raja Dewi Maharajasa yang kini disembah-sembah oleh orang-orang semacam Pahit. Sementara itu, di tepi pantai utara, 10 kapal besar dengan tenaga yang diperoleh dari angin yang mendorong layarnya telah berhari-hari bergerak menyusur pantai, masing-masing diawaki oleh 50 orang. Sungguh barisan perahu itu merupakan pemandangan yang langka dan juga jarang terjadi. Beberapa orang penduduk, terutama para nelayan
yang tinggal di sepanjang pesisir pantai utara memperhatikan wujud perahu yang berukuran sangat besar itu dengan rasa takjub. Tidak jauh dari tempat mereka tinggal ada pelabuhan yang banyak disinggahi oleh kapal-kapal. Tetapi kapal seperti yang kali ini lewat dalam barisan itu sama sekali belum pernah dilihat sebelumnya oleh mereka. Mbak, lihat itu. Seorang bocah kini berteriak-teriak amat gaduh menyaksikan kapal dengan layar yang lebar sedang bergerak mengarah ke arah matahari terbit. Sang ibu yang tengah memanggang ikan hasil tangkapan suaminya kini kemudian bergegas keluar. Seperti anaknya, ibu muda yang berambut panjang itu kini terheran-heran dan takjub. Matanya kini terbelalak dengan rasa kaget. Takut jika kapal itu datang dengan keperluan untuk menculiknya, bocah kecil itu kemudian bersembunyi di belakang ibunya. Namun begitu romonya muncul, bocah itu kemudian bergegas menempatkan diri di belakang romonya dengan bersembunyi di balik punggung romonya. Betapa perkasa barisan kapal itu ketika tiba-tiba terdengar suara melengking panjang sangkakala yang ditiup saling berbalas. Suaranya kini menggelegar menggetarkan udara. Kecemasan bisa datang tanpa alasan. Ketakutan anaknya yang tiba-tiba itu kemudian menular. Rasa takjubnya dengan kasar kini berubah menjadi rasa cemas. Laki-laki itu kemudian segera menggelandang istrinya untuk masuk ke dalam rumah. Pintu segera dikunci dengan diselarak. Melalui lubang dinding, rasa ingin tahunya kini disalurkan. Dengan cermat, laki-laki yang tinggal di tepi pantai itu kemudian menimbang apakah kentongan dengan nada titir harus dipukul bertalu-talu atau tidak. Kalau kapal-kapal itu berbelok ke sini, kita harus segera bersembunyi di belakang papringan, bisik sang suami dengan jantung yang nyaris berhenti berdetak. Namun ketakutan itu memang tidak beralasan sama sekali. Kapal-kapal besar dengan layar yang lebar itu terus bergerak menuju ke arah timur. Layarnya yang berwarna merah dan biru mirip ikan pedek. Lambungnya yang berwarna kecoklatan dilengkapi dengan perahu-perahu kecil yang diletakkan menggantung. Meskipun di kejauhan terlihat jelas beberapa orang yang mengawaki kapal itu, beberapa orang bahkan berada di puncak layarnya dengan gesit. Sebagian yang lain kini merayapi tali layar. Ukuran kapal nyaris sama, tetapi yang berada di tengah memang memiliki ukuran yang paling besar. Tidak seperti kapal di depan maupun di belakangnya, layar kapal itu berlapis 5, yang agaknya memang dirancang untuk memberi daya dorong yang cukup terhadap ukuran kapal yang sangat besar itu. Kapal dengan ukuran itu tentu muat banyak orang, bisa jadi 2 kali lipat kapal-kapal yang di depan maupun yang ada di belakangnya. Barisan kapal besar yang melintas itu adalah memang kapal perang yang telah beberapa hari berlayar menempuh perjalanan dari ranah Suwarnabhumi dengan tujuan Mojopahit. Bahwa barisan kapal itu bukan kapal niaga terlihat dari para awaknya yang bersenjata dan lambang anak panah yang terpasang pada gandewa yang terentang. Pada kapal yang lain ada pula lambang tombak dan trisula dalam genggaman tangan. Di anjungan kapal utama yang paling besar kini nampak seorang pemuda gagah dengan tubuh yang gempal dan kuat. Tatapan matanya tajam menyapu sepanjang pantai. Pemuda yang meskipun masih muda namun telah menjadi pucuk pimpinan armada yang berlayar itu bernama Aditya Warman. Meskipun masih muda, Aditya Warman memiliki masa depan yang sangat cerah juga cemerlang karena ia adalah calon pewaris tahta di Suwarnabhumi. Apakah masih jauh perjalanan kita, Paman? Tanya Aditya Warman kepada lelaki yang berdiri di sebelahnya. Dengan tatapan yang sangat khas, mata sedikit sipit dan seperti terkantuk-kantuk, Bu Wira memperhatikan pulau yang samar-samar terlihat di arah timur laut.
pulau yang ditandai dengan nama Pulau Madura itu menjadi pertanda pelabuhan Ujung Galuh sudah semakin dekat. Perjalanan ke Mojopahit kini hampir sampai di tujuannya. Bagi Bu Wira yang telah lama tinggal di Suwarna Bumi, perjalanan yang ditempuhnya kali ini bagai perjalanan pulang kampung setelah sekian lama meninggalkan Singosari sejak penaklukan Pamalayu digelar. Ada sebuah alasan yang mendasar mengapa Aditya Warman membawa rombongan yang begitu besar jauh dari ranah Suwarna Bumi menuju ke ibu kota Mojopahit. Berita bahwa saudara sepupunya mati terbunuh telah menyebabkan jiwanya terpanggil untuk datang menengok Mojopahit. Lowongnya tampuk pimpinan setelah meninggalnya Prabu Srijaya Negara juga membuka peluang baginya sebagai saudara laki-laki terdekat dari Kolo Gemet untuk tampil karena ia adalah anak dari Dara Jingga. Aditya Warman yang adalah pewaris tahta Suwarna Bumi itu sama sekali tidak merasa canggung untuk ikut merasa memiliki Mojopahit dan merasakan sebagai tanah tumpah darah leluhurnya karena di tubuhnya juga mengalir darah Singosari. Romonya Dyah Adwaya Brahma adalah seorang rakrean Mahamentri Singosari yang mendapat tugas dari Sri Kertanegara untuk tidak hanya mengirim arca Amogapasa beserta Saptaratna untuk ditegakkan di Dharmasraya. Rakrean Mahamentri Dyah Adwaya Brahma sekaligus adalah juga sebagai pejabat Singosari yang mewakili Kertanegara. Belakangan, Rakrean Mahamentri Dyah Adwaya Brahma bahkan diambil menantu oleh Srimat Tribuana Raja Maulia Warmadewa yang oleh karenanya sang Adwaya Brahma juga berkenal Maulia Warmadewa. Sementara itu, di samping mengawini 4 putri Kertanegara, Raden Wijaya juga mengawini Tara Petra, putri boyongan yang dibawa dari Pamalayu yang diberinya gelar Indreswari dengan kedudukan sebagai Sri Tinwengpura. Dara Petak sendiri adalah salah seorang anak dari Raja Suwarna Bumi, yaitu Maulia Warmadewa, seorang lagi anak Maulia Warmadewa yang diboyong menuju ke tanah Jawa bernama Dara Jingga, yang karena merasa tidak betah hidup di Jawa kemudian dipulangkan lagi ke kampung halamannya. Dari perkawinannya dengan Dyah Adwaya Brahma, Dara Jingga kemudian berputra Aditya Warman yang dengan pertalian darah itu Srijaya Negara adalah saudara sepupunya. Srijaya Negara terbunuh. Berita itu kemudian sampai di Suwarna Bumi agak terlambat karena lebih dari 2 tahun lamanya Aditya Warman menuntut ilmu pengetahuan ke India. Kematian saudara sepupunya itu ternyata menjadi daya tarik tersendiri bagi Aditya Warman karena bukankah sebagai saudara laki-laki terdekat maka terbukalah dengan lebar kemungkinan dirinya yang akan ditunjuk sebagai pengganti Jaya Negara. Bu Wira yang telah dianggap pamannya juga amat meyakini hal itu. Apakah memang ada kemungkinan seperti itu, Paman? Pertanyaan itu dilontarkan Aditya Warman beberapa bulan yang lalu ketika kabar kematian itu sampai di Suwarna Bumi. Mengapa tidak? Mendiang Sri Baginda Wijaya memiliki banyak istri yang tidak seorang pun melahirkan putra laki-laki kecuali bibimu Dara Petak. Saudara sepupumu itu tidak memiliki saudara laki-laki dari ibu tirinya yang lain. Secara nalar, kamulah orang yang berada pada urutan pertama yang berhak mewarisi tahta setelah kematian dari kakakmu. Aditya Warman sebenarnya tidak merasa tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Bu Wira, tetapi rupanya masalah itu dibicarakan di ruang sidang istana. Bagaimanapun, berita kematian yang sangat terlambat diterima itu tetap sangat mengagetkan. Dara Jingga yang semakin tua pernah dibuat penasaran ingin tahu bagaimana kabar saudara kandungnya itu. Hal itu karena mimpi yang datang secara beruntun dalam 3 hari.
dalam mimpi itu, Dara Jingga melihat saudaranya berada dalam perahu yang terkatung-katung di tengah laut. 4 bulan setelah itu, berita kematian saudara kandungnya ia terima. Dara Petak ternyata juga berumur lebih pendek dari dirinya. Kali ini, berita kematian Jaya Negara juga datang amat terlambat. Sebaiknya kamu pergi ke Jawa. Ibu kandung dari Prabu Majapahit itu adalah bibimu. Ada banyak hal yang bisa kau lakukan dengan perjalanan ke Jawa itu. Yang pertama, agar keluarga istana tahu Suwarna Bumi tidak pernah kehilangan tali persaudaraan dengan Mojopahit. Dengan kau pergi ke Jawa, kau bisa menengok kuburan bibi dan juga saudara sepupumu. Aditya Warman mengangguk. Romonya Dyah Adwaya Brahma sedang amat larut dalam memandang gapura istana Suwarna Bumi. Aditya Warman kini masih setia menunggu romonya berbicara. Dyah Adwaya Brahma mendahului apa yang akan disampaikannya dengan mengisi paru-parunya lebih dulu melalui tarikan napas yang sangat panjang. Serasa tidak cukup udara yang dibutuhkan untuk mengisi paru-parunya. Aku sependapat dengan ibumu. Berangkatlah ke tanah Jawa. Tetapi harus dengan hati yang bersih. Kau adalah orang Suwarna Bumi. Maka Suwarna Bumi lah hakmu, bukan Mojopahit. Meskipun Srijaya Negara itu saudara sepupumu, dan kau adalah saudara laki-laki paling dekat, hal itu tidak berarti kau punya hak untuk merampas kekuasaan para kerabat di sana. Setelah keputusan diambil, persiapan perjalanan sangat jauh itu kemudian dilakukan untuk menyingkat waktu dan juga mengirit tenaga. Perjalanan lewat laut kemudian diambil. Apalagi 20 tahun terakhir Suwarna Bumi berhasil membangun puluhan kapal dagang dengan ukuran yang sangat besar. Ibu kota Suwarna Bumi berada di tengah daratan Pulau Perca, tetapi memiliki pelabuhan laut tidak jauh dari Tumasik yang menjadi tempat lalu lalang berbagai jenis kapal. Melihat kapal-kapal dagang yang lewat Selat Tumasik mengilhami mendiang Raja Mauliawarmadewa untuk membangun kapal yang serupa. Lalu ditetangkanlah empu pembuat kapal dari tanah Tumasik. Sekaligus hal itu dijadikan sebagai ajang belajar orang-orang Suwarna Bumi hingga akhirnya mampu membuat kapal yang bahkan berukuran jauh lebih besar tanpa harus melibatkan para empu dari Tumasik. Tahun demi tahun berlalu, jumlah kapal yang berhasil dibuat semakin lama menjadi semakin banyak, dan hal itu bisa digunakan untuk berdagang dengan negara-negara sahabat yang berada pada jarak yang dekat maupun berada pada wilayah yang lebih jauh. Karena kemampuan berdagang yang sangat besar itulah yang menyebabkan Suwarna Bumi menjadi negara kaya meskipun bukan negeri dengan wilayah yang luas. Sikapnya yang bersahabat dengan negara-negara tetangga mendorong Suwarna Bumi tidak membangun kekuatan perang, tetapi lebih mengedepankan hubungan damai. Itu sebabnya keberadaan negeri Suwarna Bumi didengar sampai ke belahan bumi yang lain. Angin kencang yang berhembus kencang dari arah belakang kini mendorong barisan kapal itu untuk semakin cepat mendekati tujuan. Dari lepas laut wilayah menjelang Gresik, wajah Pulau Madura kini makin terlihat jelas. Nun jauh di depan tampak ratusan perahu yang berukuran sedang tersebar di sepanjang pantai. Itulah pelabuhan yang sangat terkenal dengan nama Ujung Galuh yang menghubungkan Mojopahit dengan dunia luar.